Bagaimana mungkin hari gini orang nggak tahu aduan? Alamat dikirim ke kantornya PIK 2 ya? Iya, itu kan kantornya aduan juga itu. Itu kalau kata mendiang Asmuni satu hal yang mustahil. Itu menunjukkan satu, diduga kuat ada operasi supaya dia tidak dihadirkan. Kedua, kalau benar itu terjadi, maka aduan yang dianggap hebat, gagah perkasa itu ternyata pengecut. Kampung Muara itu rakyatnya direlokasi paksa, irigasi ditutup, dibuat banjir. Jadi hujan sedikit saja tergenang. Harga ganti rugi bangunan diturunkan dari 3 juta menjadi 300.000 rupiah. Ya Allah. Tanahnya tidak dibayar. Nah, ketika Anda meminta pajak kepada rakyat dan Anda tidak melakukan pelayanan terbaik, itu adalah sebuah kejahatan. Ini sudah bukan lagi waktunya kita bikin petisi, bukan waktunya lagi kita menyatakan pendapat, bukan. Ini waktunya perang. Rakyat harus bersuara dan DPR harus bersuara. Kita bingung juga ini Dewan Perwakilan Rakyat ini hanya mewakili kita untuk hidup mewah, hidup enak, naik mobil bagus, ya ruang ber-AC. Jadi tidak pernah mewakili kita untuk penderitaan seperti ini. Tangkap aduan! Tangkap! Selanjutnya saya minta dulu Bang Edi dulu deh selaku perwakilan prinsipal. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan Nanti Muhammad sallallahu alaihi angkatan semua gantian aja. Salah Pak ya. Amin. Oh, udah di bawah. Enggak di bawah sini udah. Memang sangat menggelikan ya. Geli banget gitu loh. Geli Mana posternya aja? Geli makan ketawa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin hari gini orang nggak tahu aduan? Alamat dikirim ke kantornya PIK 2 ya? Iya, itu kan kantornya aduan juga itu. Itu kalau kata mendiang Asmuni satu hal yang mustahil. Ya. Mereka nggak tahu itu mustahil. Ya. Makanya tadi Bung Ahmad Rosidin mengatakan jangan-jangan ada operasi. Ada operasi sehingga tukang pos pun kurir atau apa namanya tidak berhasil menemukan alamat itu. Saya menduga kuat ini ada kesengajaan, ya, ada kesengajaan supaya dia tadi tidak disentuh-sentuh dalam persidangan kita. Saya nggak tahu mekanismenya dalam berperkara beracara. Kalau sampai tergugat tidak hadir juga karena tidak diketahui alamatnya, apakah masih terus digugat? Nggak tahu. Tapi nanti mungkin Bang Juju atau siapa bisa menjelaskan. Tapi itu menunjukkan satu, diduga kuat ada operasi supaya dia tidak dihadirkan. Kedua, kalau benar itu terjadi, maka aduan yang dianggap hebat, gagah perkasa itu ternyata pengecut. Pengecut. Dia menggunakan kekuatannya, sumber dana dan dayanya untuk sembunyi. Padahal ketika dia melakukan kezaliman, merampas tanah rakyat, ya, dia berani terang-terangan walaupun menyuruh anak buahnya. Kemarin 2 hari berturut-turut kami datang ke Banten. Bahkan pada hari Sabtu di acaranya APPI, Ketua Umumnya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, kami ternyambung ke Muara, ke Kampung Muara. Kampung Muara itu rakyatnya direlokasi paksa. Pada RT 17 dan 18 itu dibayar 3 juta per meter bangunan, ya. Lalu yang RT 18 19 belum direlokasi, tapi apa yang terjadi? Irigasi ditutup, dibuat banjir. Jadi hujan sedikit saja tergenang. Dan kemudian ini hanya dipisah, bukan dipisah, tidak ada pisah sama sekali, benar-benar sebelahan tanahnya, nggak ada tembok, ada apa, sebelahan banget. Tapi harga ganti rugi bangunan diturunkan dari 3 juta menjadi 300.000 rupiah. Ya Allah. Nah, Pak Sugeng nanti yang punya tukang, yang punya kenalan tukang tanya, Pak, saya mau bangun rumah yang paling sederhana, bisa nggak 300.000 per meter? Itu nggak pernah bisa. Dan itu jahatnya luar biasa, dan itu dibikin tergenang, dibikin banjir. Saya dengan saya tidur masuk ke kamar salah seorang warga yang terusir saya dizalimi sana. Tapi yang menarik saudara sekalian, mereka hanya diberi uang ganti rugi, tanahnya tidak dibayar.
perwakilan dari ARM-nya. Tanahnya tidak dibayar. Habis ini Pak Sugeng. Saya wawancara udah di podcast saya muncul, itu tanahnya di sana 1 juta per meter. Tidak dibayar, mereka hanya nanti direlokasi pindah di tempat tanah yang statusnya pinjam. Jadi kapanpun aguan atau pengembang mau memakai tanah itu, mereka harus pergi. Anda bisa bayangkan ketidakpastiannya seperti itu. Nah, jadi orang kelakuannya seperti ini, saudara sekalian, dengan segala cara dia tidak ingin hadir di persidangan. Karena walaupun sebetulnya, mohon maaf dengan segala hormat, kita tahulah bagaimana hukum di negara kita, betul nggak? Betul. Tergantung kekuasaan dan kuatnya uang. Tapi kalau dia hadir di persidangan dan nanti sidang bergulir, saya kira teman-teman pengacara kita nih, Bang Juju, Ahmad Fauzan dan lain-lainnya, Kurnia dan sebagainya akan menguliti. Dan ini menjadi pendidikan politik buat rakyat, khususnya rakyat Banten, edukasi politik. Saya kira itu, dan kita akan tetap mengejar dia supaya kita minta pertanggungjawabannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, narasi tentang PIK 2 sudah banyak ya. Nah, karena itu saya ingin memulainya dengan cara yang berbeda ya, supaya kalian mendapatkan info yang banyak. Saya mau bertanya, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tahu berapa pendapatan pajak untuk membiayai pembangunan negeri tercinta Indonesia ini? Sudah tahu? Belum. Kalau belum tahu nanti di Google, tapi saya mau kasih tahu 82% dari pajak. Pajak itu diambil dari rakyat semua, betul? Betul. Jadi BUMN, ya, pelayanan-pelayanan umum, kemudian apalagi dari sumber daya alam, semua itu menyumbang sedikit. Bahkan sumber daya alam hanya menyumbang 201 triliun, ya, sedangkan pajak 2000 sekian, ya. Nah, saya ingin mengatakan begini, ketika Anda meminta pajak kepada rakyat, maka jika Anda tidak mengembalikan pelayanan itu kepada rakyat, wajarkah rakyat marah? Wajar sekali, harus marah, ya. Karena ketika Anda meminta pajak kepada rakyat dan Anda tidak melakukan pelayanan terbaik, itu adalah sebuah kejahatan. Nah, ibu-ibu sekalian, kita berada di sini dalam rangka gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, yaitu bernomor 754 PDT-G garis miring 2024 PNJKT PST, ya. Kita sudah tahu kami adalah para advokat, ada Bang Juju, Bang Azam, Bang Ahmad Kosinudin, kemudian Ibu Susiasi, siapa lagi yang tidak saya sebutkan, jangan sungkan ya, jangan merasa bagaimana, karena tentu banyak, sekitar 20 orang, kemudian juga Fitransah, Deli, Anwar Silalahi dan lain sebagainya, tergabung dalam advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat, ya, MOR PTR PIK 2, ya. Nah, saya ingin mengatakan pesan dari bapak-bapak kita yang masih lurus hatinya, ini sudah bukan lagi waktunya kita bikin petisi, bukan waktunya lagi kita menyatakan pendapat, bukan, ini waktunya perang. Ya, saya keras mengatakan, karena ini demi negara kesatuan Republik Indonesia, ya, sudah jelas. Kalau barang itu tidak disematkan PSN, kenapa kau sematkan PSN? Ya, kalau hanya sekian 1.755 hektar, mengapa kau buat menjadi 100.000 hektar? Kan begitu. Ya, nah, oleh karena itu kepada bapak-bapak, ya, para penguasa yang pernah mungkin punya andil dalam menetapkan hal demikian, Anda bertobatlah, ya. Anda lihat bahwa efek daripada perbuatan ini telah membuat rakyat menderita, ya. Nah, saya juga ingin menyikapi ini, ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah ada DPD RI yang melakukan lawatan ke sana, begitu ya. Maksudnya ingin melihat lokasi tersebut untuk mungkin, ya, menurunkan tensi yang ada ini. Ya, itu kalau tidak salah Bapak Yoris Raweyai, ya, itu dari DPD RI. Saya sebagai Kurnia Troyani mengkanter apa yang beliau lakukan dengan menyatakan bahwa narasi pemakluman yang beliau lakukan itu tidak tepat. Mengapa? Beliau ini datang ke sana mewakili siapa? Sepihak ya. Oke, sepihak ya. Anda mewakili pribadi atau Anda mewakili DPD? Karena dua-duanya tidak tepat. Kalau Anda mewakili pribadi, ya, Anda adalah melekat dalam diri Anda sebagai anggota DPD. Nah, oleh karena itu DPD harusnya melakukan suatu teguran kepada orang tersebut agar sikapnya itu tidak dianggap sebagai sikap publik, betul atau tidak? Ya, nah, saya kira seperti itu. Lalu seharusnya sebagai seorang anggota DPD, DPD itu ada singkatannya, Ibu tahu apa enggak? Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sekarang masalah yang sedang kita hadapi ini daerah Banten, Tangerang dan sekitarnya. Harusnya dia
itu berada pada perwakilan untuk membela masyarakat Banten, kan begitu loh, bukan menjadi Dewan Perwakilan Daerah Aguan atau DPA, kan begitu ya, betul atau tidak? Nah, jadi saya ingin mengatakan harusnya kalau tidak mendapatkan literasi yang banyak, tidak mendapatkan info yang banyak, lakukan, datangi daerah tersebut, lihat secara nyata faktanya, mana sungai yang diuruk, mana laut yang dipagar, mana akses jalan yang ditutup, ya kan? Mana rakyat Anda yang menjerit pada hari ini, yang tanahnya diuruk tapi nggak dibayar, yang tanahnya diuruk tapi dibayar sebagian atau dibayarnya sesuai dengan kehendak pengembang daripada Aguan, ya kan? Jangan terus mengatakan kami telah menghubungi Abdesi dan Abdesi mengatakan begitu banyak fungsi-fungsi dan kegunaan daripada pantai Indah Kapuk tersebut. Ya iyalah, kalau Anda datang ke sana, datang dong ke kami, ya, kepada tim advokasi MOR PTR PIK 2. Anda akan mendapatkan info yang senyatanya di sini, ya. Jadi bedak-bedak narasi kalau kata Bang Ahmad Hosinuddin itu akan terhapus dengan hujan fakta yang ada, seperti itu ya. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan, tidak panjang, ya lumayan panjang barangkali. DPR harus bersuara, Rakyat harus bersuara dan DPR harus bersuara. Kita bingung juga ini Dewan Perwakilan Rakyat ini hanya mewakili kita untuk hidup mewah, hidup enak, naik mobil bagus, ya ruang ber-AC. Jadi tidak pernah mewakili kita untuk penderitaan seperti ini. Ya, DPR bangun dan bangun. Oke, baik. Terakhir kepada Bapak kami, Presiden kami tercinta, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Anda adalah harapan kami pada hari ini. Konon kabarnya masalah ini sudah sampai di meja Anda. Maka kalau Pak Nusron Wahid sudah menyatakan, kalau Pak Nusron Wahid mengatakan bahwa belum ada RDTR yang jelas, lalu mau apa? Kalau salah ya langsung dihukum, yang korup langsung dihukum, kan begitu. Dan jangan coba-coba untuk menyesuaikan ini dengan kebutuhan daripada Aguan dalam PIK-nya tersebut. Benar? Tangkap Aguan! Tangkap! Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Aspirasi silakan. Ya, makasih ya. Yang mau menyampaikan aspirasi silakan. Ayo yang mau ngomong silakan. Yang nonton telek semua. Gimana? Yang mau menyampaikan aspirasi silakan. Ya di paus lagi. Gak ada guna nih. Sudah puas belum? Yang mana yang berbuat ya? Sudah puas kan? Ya. Niat kami gugat tuh kasih kepuasan di people aja. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kesimpulannya hari ini yang datang adalah perwakilan dari Surtawijaya dan perwakilan dari Mas Kota, Ketua Abdesi dan Abdesi Pusat dan Ketua Abdesi Tangerang, yang diwakili oleh pengacara yang waktu itu sempat jadi pengacara para dukun. Terima kasih.